Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membahas topik terkait sejarah pemikiran sosialisme Karl Marx. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Patrianus Tagi, NIM saya 1996 14 0021. Kenalkan, nama saya Rizaldi Hadijaya, nomor induk mahasiswa 19961414111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Jihad, NIM 19996141007. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 19964100017. Karl Marx lahir di Trier, Rusia pada tanggal 5 Mei 1818. Ia merupakan seseorang yang lahir dari keluarga progresif Yahudi, yang dimana ayahnya bernama Herzl. Walaupun ayahnya begitu cenderung menjadi deis, yang kemudian meninggalkan agama Yahudi dan beralih ke agama Prusia yang resmi, Protestan, aliran Lutheran yang relatif liberal untuk menjadi pengacara. Dalam hal ini, Karl Heinz Marx atau Karl Marx adalah seseorang filsuf maupun pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Rusia. Semasa hidup atau latar hidupnya, ia telah menuliskan beberapa banyak hal. Yang paling terkenal itu analisis terhadap sejarah ataupun historis, terutama mengenai pertentangan kelas yang dapat diringkas sebagai sejarah dari berbagai masyarakat itu sendiri. Hingga pada saat ini dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis. Selanjutnya, dalam hidupnya Karl Marx terkenal sebagai orang yang sukar dimengerti, dan dia juga melahirkan berbagai ide-ide dan menunjukkan pengaruh besar dalam perkembangan pekerja. Setelah ia meninggal, pengaruh ini berkembang karena didoleng oleh kemenangan. Dalam hal ini Marxist Bolsheviks dalam revolusi Oktober yang terjadi di Rusia. Ide Marxian baru mulai mendunia pada abad ke-20. Berbeda dengan kapitalisme, sosialisme meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Sosialisme merupakan kritik kepada kapitalisme. Salah satu kritik sosialisme kepada kapitalisme adalah sistem tersebut yang membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Louis Blanc, seorang pakar ekonomi, menyatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapat pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Blanc merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk menyediakan pekerjaan. Asumsi utama sosialisme adalah masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yakni kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis merupakan kaum yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi, tetapi demi bertahan hidup, mengoperasikan modal dan alat-alat produksi tersebut untuk mendapatkan upah. Menurut Marx, sosialisme bukan hanya sebuah sistem, melainkan suatu proses untuk meraih suatu sistem yang lebih ekstrim, yaitu komunis. Walaupun komunisme dan sosialisme sama-sama berdiri di sayap kiri, tidak semua sosialis sama dengan komunis. Bahkan banyak penganut sosialisme yang menentang komunis.
Di dalam sosialisme, properti pribadi akan diganti dengan kepemilikan bersama. Kekuatan politik dan ekonomi akan dimiliki oleh negara. Pajak yang tinggi akan diterapkan dan perusahaan akan dikuasai oleh negara. Teori Karl Marx. Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi 3, yaitu 1. Feodalisme. Pada masa feodalisme tercermin kondisi yang masih bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi dibandingkan pelaku ekonomi yang lain. 2. Kapitalisme. Pada masa kapitalisme, para penguasa merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain, khususnya para buruh. Bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar terhadap para penguasa kapitalis. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap buruh, dan para pengusaha lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka dengan melakukan pemukulan modal. 3. Sosialisme. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemukulan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi teknologi sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis, yang mana terjadi perubahan, yaitu pemukulan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar-menawar. Teori pembangunan yang dikemukakan Karl Marx selalu didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada 2 kelompok, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal, dan masyarakat pemilik tanah dengan masyarakat pemilik bukan pemilik tanah, di mana dalam kedua golongan ini terjadi konflik kepentingan. Menurut Marx, kemampuan para penguasa terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dikerjakan. Merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para penguasa. Kritik terhadap sosialisme dapat dilihat dari konsep dan asas yang membangun sistem ekonominya. Yang pertama, kritik terhadap materialisme. Materialisme merupakan paham yang mengesampingkan agama dan nampak jelas bahwa materialisme menganggap materi di atas segalanya, termasuk pemikiran. Di sisi lain, materialisme juga berlawanan dengan fitrah manusia yang memiliki naluri agama, sehingga dapat kritikan. Karena paham ini, maka kehidupan manusia dijauhkan oleh Tuhannya secara mutlak yang menyebabkan manusia hidup tanpa adanya kerohanian. Yang kedua adalah kritik terhadap asas yang membangun sistem ekonomi sosialis, diantaranya ada 3. Yang pertama, kritik terhadap ide kesetaraan atau equality. Dari segi kesetaraan yang diwujudkan dalam sosialisme adalah kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total. Ide ini dapat kritikan karena mustahil dapat diwujudkan, dikarenakan konsep ini adalah hipotesis yang mengada-ngada. Perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia serta perbedaan dapat memperoleh jasa dan alat-alat produksi adalah masalah yang pasti akan terjadi. Sehingga setiap usaha untuk menyamaratakan pasti akan gagal, karena hal ini bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang ada pada manusia. Kritik yang kedua adalah penghapusan kepemilikan pribadi. Hal ini secara mutlak bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga mustahil dapat dihapus. Kepemilikan pribadi itu erat kaitannya dengan diri manusia, maka tidak akan bisa dihapus.
Kritik yang ketiga adalah kritik terhadap produksi dan distribusi kolektif. Hal ini sebenarnya tidak dapat dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan dan hura-hura di tengah-tengah masyarakat, tetapi dapat dilakukan dengan cara menggunakan undang-undang dengan penyelesaian yang benar serta dengan asas yang benar pula.